Lebih sakit mana? Kita disakiti oleh orang yang tidak kita kenal, atau kita disakiti oleh orang terdekat kita? Saya yakin kalian pasti setuju kalau kita akan merasa lebih sakit ketika kita disakiti oleh orang yang paling dekat dengan kita. Pernahkah kalian mengalaminya? Kita sejak lahir dan hidup adalah ditakdirkan sebagai makhluk sosial, yang artinya untuk menjalani hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, kita memerlukan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendirian. Setiap manusia cenderung untuk bersosialisasi, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan manusia lainnya. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita memiliki perbedaan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Perbedaan pada tiap individu dapat menimbulkan keindahan, toleransi, tenggang rasa, tepa selera, dan saling tolong-menolong antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, bila perbedaan itu disikapi dengan benar. Namun saat ini sayangnya kerap kali perbedaan itu menimbulkan kesenjangan, iri hati, kompetisi, bahkan perselisihan, baik di lingkup berbangsa dan bernegara, di lingkup bermasyarakat, di lingkup pekerjaan, di lingkup pelayanan kerohanian, di lingkup keluarga, maupun di lingkup yang lebih kecil lagi, yaitu dalam menjalin pertemanan. Tidak banyak dari kita yang suka mengikuti kegiatan kenegaraan. Tidak banyak dari kita juga menggemari kegiatan bermasyarakat. Namun, suka atau tidak suka, gemar atau tidak gemar, setiap kita pasti melakukan yang namanya bekerja dan berteman. Di dunia kerja dan pertemanan, setiap detik yang kita lalui pasti tidak terlepas dengan yang namanya berinteraksi dengan rekan kerja, dan mungkin sekaligus menjadikan mereka teman atau bahkan sahabat kita. Siapa sih dari kita yang tidak suka punya teman, apalagi punya sahabat yang pengertian dan perhatian? Sayangnya di dunia ini, pertemanan tidak selamanya diisi dengan orang-orang yang baik hatinya, baik jiwanya, baik pikirannya, baik tutur katanya, atau baik perilakunya. Di antara mereka yang dekat dengan kita, ada seseorang yang berlaku sebagai frenemies. Frenemies merupakan singkatan dari friend enemies, yaitu sebutan bagi seseorang yang jahat tapi berkedok sebagai teman atau sahabat. Mereka mau berteman dan bersahabat dengan kita karena mereka membutuhkan sesuatu dari kita. Apakah mereka membutuhkan kehormatan dan penghargaan yang kita miliki? Apakah mereka membutuhkan posisi atau jabatan yang sekarang kita miliki? Apakah mereka tidak ingin kita menjadi pesaingnya yang dapat membahayakan jabatan karirnya? Ataukah mereka hanya tidak ingin kita terlihat lebih unggul dari mereka dalam sebuah tim kerja? Masih banyak faktor lain yang menjadi penyebab kemunculan frenemies ini. Tidaklah mudah mendeteksi teman kita saat ini adalah seorang frenemies atau bukan. Dalam berteman, apalagi teman sekerja, kita harus pandai-pandai memilih teman, karena sangat sulit membedakan apakah mereka benar-benar tulus berteman dengan kita atau hanya ada maunya saja. Sekali kita memutuskan untuk menjalin beberapa buah pertemanan dengan beberapa rekan kerja, tanpa kita sadari, salah satu atau beberapa dari mereka adalah orang jahat yang berkedok sebagai teman. Ia menyamar dan menyusup ke dalam pertemanan dengan kita. Mereka yang jahat yang berteman dengan kalian biasanya suka membuat candaan atau lelucon yang membuat kita down atau demotivasi. Mereka selalu menjadikan orang lain, bahkan dirimu sendiri, sebagai sebuah lelucon yang dapat membuat orang di sekitar tertawa dan menganggap lucu. Padahal kalian sendiri tahu bahwa itu bukan candaan atau lelucon yang lucu. Teman kalian yang jahat ini juga belum tentu selalu ada pada saat kalian butuhkan. Justru kebalikannya, biasanya mereka selalu memaksa kehendak mereka agar kalian selalu ada saat dia membutuhkan kalian. Minta tolong mengerjakan data misalnya, atau minta tolong dibuatkan PowerPoint misalnya, dan lain sebagainya. Padahal dia sendiri sebetulnya mampu. Teman yang jahat ini juga selalu bermulut manis dan seakan ramah terhadap kalian, bahkan cenderung terlalu lebay atau berlebihan keramah tamahannya. Sayangnya, di balik semua itu, sebetulnya mereka hanya menutupi ketidaksukaan mereka kepada kalian.
Saat kalian mengalami kegagalan, mereka menjadi senang sekali, dan sebaliknya mereka akan kesal sekali ketika kalian mengalami keberhasilan. Dan yang lebih mengerikan lagi, menurut saya adalah ketika teman yang jahat itu menjadi terlalu dekat dengan kita, menginginkan semua waktu dan perhatian kita, dan seakan memeluk kita lebih erat hanya agar mereka dapat menancapkan pisaunya lebih dalam ke dalam tubuh kita. Coba kalian pikirkan, apakah ada di antara teman-teman kalian yang merupakan frenemies? Atau jangan-jangan kalian sendirilah frenemies bagi teman-teman kalian? Frenemies bisa diibaratkan sebagai musuh dalam selimut. Kita dapat dibuatnya lengah dan tidak waspada atas tujuan mereka yang sebenarnya terhadap kita, karena terselimuti dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Dengan kelengahan dan ketidakwaspadaan kita terhadap niat jahat mereka, dengan tidak sadar pula kita juga dapat membuka peluang untuk terwujudnya niat jahat mereka itu. Kita bisa berada dalam kondisi sangat terbuka dan lemah seperti itu karena kita sudah terlanjur yakin dan percaya bahwa mereka itu memang teman atau sahabat kita, sehingga kita bisa terbuka dengan mereka. Tidak seperti kita menghadapi seorang penjahat, dari jauh kita sudah dapat curiga dengan penampilan mereka, gaya berpakaian mereka, gerak-gerik mereka, lirikan mata mereka, atau seringkali hanya dengan firasat saja kita bisa membedakan mana penjahat maupun bukan. Dengan menghadapi situasi seperti ini, kita bisa saja bersikap defensif, membentengi diri, memproteksi diri dengan menghindar misalnya, mencari bantuan misalnya, atau langsung berkonfrontasi bila kalian memiliki cukup mental dan fisik yang prima. Seandainya kalau kalian terluka oleh penjahat itu, maka yang terluka hanyalah diri kalian sendiri saja. Tapi hal ini berbeda dengan frenemies. Dalam menghadapi penjahat, kita bisa punya waktu untuk mempersiapkan diri, membentengi diri, agar hal buruk tidak menimpa kita karena niat jahat mereka. Tetapi menghadapi frenemies, seperti yang saya katakan tadi, kita bisa berada dalam kondisi yang terbuka dan lemah. Niatan jahat seorang frenemies juga bisa membuat tidak hanya diri kita saja yang terluka, tapi juga sangat dimungkinkan untuk dapat melukai teman-teman di sekitar kita. Bahkan yang lebih parah lagi adalah melukai keluarga kita, pekerjaan kita, bahkan kehidupan kita. Sedangkan penjahat tadi, bila kita berkonfrontasi, yang terluka hanyalah diri kita seorang saja. Jadi inilah yang membuat saya berpendapat bahwa teman yang jahat lebih berbahaya daripada seorang penjahat. Memang enak berteman dengan teman yang penuh perhatian, penuh pengertian, penuh canda tawa, penuh kasih sayang, penuh dukungan terhadap kita, walaupun kita mengalami kegagalan atau kesalahan. Tidak pernah menegur bila kita salah, dan selalu ada untuk kita. Tapi, bila semua tindakan mereka dilakukan secara berlebihan, kita patut curiga. Teman yang baik adalah teman yang berani menegur bila kita salah. Teman yang senang atas keberhasilan kita. Teman yang tidak lari saat kita mengalami masa sulit. Teman yang dapat menghormati dan menghargai pendapat kita. Teman yang tidak menjadikan diri kita bahan lelucon atau tertawaan untuk orang lain. Teman yang terbuka untuk mengutarakan hal yang mereka senangi atau tidak senangi terhadap kita. Dan teman yang tidak meminta kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dalam pekerjaan kita. Seorang filsuf dan ilmuwan terbesar dari masa lalu yaitu Aristoteles pernah berkata bahwa ada 3 jenis pertemanan. Pertemanan yang terbaik dan yang sempurna adalah pertemanan yang jenis ketiga, yaitu pertemanan kebajikan. Pertemanan kebajikan ini menitik beratkan penghargaan atas kebaikan seseorang sebagai nilai pertemanan mereka, dan bukan menitik beratkan kepada apa yang dapat seseorang lakukan untuk dirinya. Aristoteles juga pernah berkata, pertemanan orang jahat nyatanya menciptakan hal yang jahat. Sedangkan pertemanan antara orang baik adalah baik, dan digandakan dengan pertemanan mereka, dan mereka pun dianggap menjadi lebih baik pula dengan kegiatan mereka dan dengan mengembangkan diri satu sama lain. Dan dari satu sama lain, mereka mengambil cetakan karakteristik yang mereka ikuti. Pertanyaannya,
Bagaimana cara melihat apakah teman kita benar-benar tulus berteman atau berteman dengan saya karena ada motif tertentu? Apakah kita harus mencurigai semua orang? Jawabannya adalah tidak perlu menjadi orang yang curigaan. Tetapi jadilah orang yang penuh waspada. Jangan suka gampang percaya atau menaruh kepercayaan penuh kepada orang lain yang sedikit pun bersikap baik kepada kita. Sebuah kepercayaan itu ada batasnya, kecuali kepercayaan kita kepada Sang Maha Kuasa Pencipta kehidupan kita ini. Ada koridor-koridor yang tidak bisa dilewati oleh status pertemanan atau persahabatan. Contohnya, apa yang menjadi privasi kita tidak boleh sampai bisa dicampuri oleh siapapun, terutama oleh orang yang hanya berstatus teman atau sahabat. Perlu kita ingat bahwa niat jahat terjadi karena kita menciptakan sebuah peluang atau kesempatan. Ada pepatah Tiongkok mengatakan, "Huanan shi pengyou." Saat kamu menghadapi masa sulit, kamu akan mengenal siapa temanmu yang sebenarnya.